Saling serang, sejumlah pemuda diamankan. Pemerintah beri keringanan pajak kendaraan bermotor. Berenang di pantai, pemuda asal Amurang tewas tenggelam. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, edisi Rabu 13 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Kepolisian sektor Polsek Wanea berhasil menangkap sejumlah pemuda yang diduga terlibat dalam aksi tawuran di Pasar Karombasan, Kota Manado pada Selasa pagi. Tim Resmo Polsek Wanea berhasil menangkap sejumlah pemuda yang terlibat tawuran antar kelompok di Pasar Karombasan Wanea. Dalam video amatir, para pemuda ini terlihat saling serang dengan menggunakan senjata tajam seperti tumbak, pisau badik, dan panah wire. Dugaan awal tawuran tersebut dipicu karena permasalahan antara pelaku bernama Clay dan Marco. Dari masalah tersebut, Clay dan Marco mengundang teman-temannya untuk saling serang satu sama lain. Namun untuk kepastian tawuran tersebut masih akan diselidiki oleh pihak kepolisian. Terima kasih, saya akan menjelaskan bahwa kami dari pihak Polsek Wanea membenarkan atas kejadian tersebut pada tadi pagi, dan ketika kejadian itu mendapat juga laporan dari warga lewat call center juga 112, maka anggota kami segera langsung ke TKP dan kolaborasi juga dengan anggota Koramil, bertepatan kantor Koramil berdekatan dengan TKP, dan langsung mengamankan para pelaku dari dua kelompok yang bertikai, dan yang dapat kami amankan itu ada sejumlah 9 orang. Ya. Apa yang diamankan Pak dari para pelaku ini? Jadi selain 9 orang yang kami amankan, yang kami amankan juga adalah berupa pisau badik, kemudian ada ditemukan juga di TKP itu ada panah wire. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam yang digunakan oleh para tersangka, seperti 3 pisau badik dan 5 anak panah dan 2 buah pelontar. Hingga saat ini para tersangka telah ditahan di Mapolsek Wanea untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, penuntut umum segera limpahkan berkas perkara 5 tersangka dana hibah Sinode Gemim DHSM ke Pengadilan Tipikor. Sesuai informasi Kasipitsus Kejari Manado, Evan Sinulingga mengatakan dalam penahanan 20 hari sampai 26 Agustus 2025 akan ada 3 penuntutan. Jaksa penuntut umum akan segera limpahkan berkas perkara barang bukti kelima tersangka dengan kasus korupsi dana hibah Sinode Gemim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya dari hal tersebut, Pengadilan Tipikor akan segera mengeluarkan penetapan hari persidangan. Di depan awak media, Evan Sinulingga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Manado mengatakan, dalam penahanan 20 hari sampai 26 Agustus 2025 akan ada 3 penuntutan oleh Jaksa penuntut umum. Kemudian akan dilimpahkan ke tahap persidangan meja hijau terkait sidang kasus korupsi. Tersangka dan barang bukti ya melalui Kejati ke kami terdapat 5 tersangka yang saudara sudah ketahui, ada 5 orang. 5 tersangka itu dilakukan penahanan, 3 penuntutan selama 20 hari terhitung hari ini sampai tanggal 26 Agustus. Nanti kita lihat perkembangan segera untuk dilimpahkan. Saat ini JPU sedang menyusun surat dakwaan. Proses peradilan Tipikor mengacu pada KUHP tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Adapun sidang mengacu pembuktian dalam perkara korupsi bisa menggunakan alat bukti yang diperoleh secara sah termasuk hasil penyadapan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Berita lainnya, saudara, peristiwa dugaan penganiayaan yang dipicu rasa cemburu terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondo. Seorang perempuan umur 19 tahun menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh seorang istri polisi. Selain melakukan dugaan penganiayaan, pelaku juga sengaja menyebarluaskan video penganiayaan tersebut ke akun media sosialnya. Viral di media sosial, video berdurasi 40 detik dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum anggota Bayangkari terhadap seorang perempuan. Tampak dalam video tersebut terduga pelaku menggunting rambut korban hingga korban terjatuh di jalan. Tidak hanya itu, korban juga dipukul berulang kali oleh terduga pelaku yang diduga ibu Bayangkari, istri oknum anggota polisi yang bertugas di wilayah Bolaang Mongondo. Aksi kekerasan ini bahkan sengaja direkam menggunakan ponsel terduga pelaku, lalu disebarluaskan melalui media sosial dan dikirim ke teman-temannya melalui aplikasi WhatsApp. Dari muka kios kagak ini GV deng DP anak basudara dah turun dari oto kon dia suruh video pada DP anak basudara, baru yang itu kayaknya yang turi dia pegang gunting strom, pas tu dia kagak dia panggil pak kita. Dia dah panggil, dia bilang, Nur, mari dulu ngana, dia bilang, siapa kata ngana mau baku chat din tapi laki, kon dia ikut tampilin pak kita. Dia tampilin, pas tu dia kagak dia dia gunting kita pirambu. Cuman di situ di video itu dia mengaku itu bukan Angli dang, bahwa itu bukan Angli yang dah bacat itu. Dia yang pakai akun itu, dia bilang begitu. Pas tu dia kagak sudah dia ambil tapi rambu, dia pangkas kita pirambu, pas kita balik dari motor. Pas tu dia ulang tarik pak kita, kon dia ambil tapi rambut dia pangkas ulang. Pas tu dia lantaran kita so minta bagaimana kita tapi model dia ada gunting, jadi kita menghindari daripada dia. Pas tu dia suka duduk kon dia tolak pak kita, dia tidur, dia duduk akan kon dia ulang gunting pak kita, pokoknya dia ambil begini tapi rambut kon dia pangkas begitu, baru dia lapas tu gunting strom, dia tampilin pak kita 2 kali. Enggak sempat melawan waktu itu? Enggak sempat, karena dia duduk pak kita. Dia selesai tidur, kali dia duduk, kon dia pangkas tapi rambut. Peristiwa ini terjadi pada 14 Juli 2025 lalu, namun baru dilaporkan ke Polres Bolaang Mongondo pada 11 Agustus 2025 setelah upaya perdamaian di tingkat desa tidak membuahkan hasil, di mana saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Terkait dugaan penganiayaan yang kemudian diduga oleh Ibu Bayangkari itu gimana Bang? Sudah masuk laporannya gimana Bang? Jadi kaitan dengan laporan itu sekarang sudah masuk dan kita masih menunggu perkembangan lanjut nanti untuk penanganannya. Setelah itu kami akan koordinasi dengan Kasat Reskrim untuk perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan lagi. Kapan Bang laporan itu masuk di Polres Bolaang Mongondo? Kemarin siang dan langsung ditindaklanjuti itu. Tapi pastinya Polres Bolaang Mongondo akan menindaklanjuti kasus ini. Sudah pasti akan kami tindak lanjut. Korban bersama keluarganya berharap proses hukum tetap berjalan dan pelaku mendapat hukuman setimpal meski statusnya adalah istri anggota kepolisian. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Informasi pemerintah beri keringanan pajak kendaraan bermotor akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus mengukuhkan 60 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka yang akan bertugas pada upacara bendera di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara nanti. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus mengukuhkan anggota Paskibraka yang berlangsung di Wisma Negara Geraha Bumi Beringin pada Selasa pagi. Personel Paskibraka yang berjumlah 60 orang ini akan bertugas dalam upacara bendera di lapangan kantor gubernur pada tanggal 17 Agustus nanti. Mereka merupakan perwakilan dari 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara yang akan mengibarkan bendera merah putih pada upacara bendera di pagi dan sore hari. Selama pemerintah provinsi, Bapak Gubernur, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Selvanus SC, ini Paskibraka 2025 tahun ke-80 hari ulang tahun RI ke-80 ini ada sesuatu
sesuatu yang spesifik dan lain dari yang lain. Ini suatu terobosan baru dari Bapak Gubernur untuk melakukan baik dari pengetesan paskibraka dan jumlahnya ditambahkan, serta istilahnya pantohir, panitia penentuan akhir dilakukan langsung oleh Bapak Gubernur, disaksikan oleh Forkompimda. Kemudian hari ini dalam catatan saya ini untuk pertama kali secara lengkap paskibraka ini diteguhkan dan diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara. Ya, perasaan saya sangat bahagia karena dapat bertugas di kantor Gubernur. Ya, persiapan untuk tugas tanggal 17 apa, Dek? Ya, persiapan saya untuk tanggal 17 dengan latihan disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan ini, anggota Paskibraka mengikuti sejumlah rangkaian tradisi pengukuhan, diantaranya pemasangan tanda tulip Paskibraka dan penyematan sambuk kendit, penciuman bendera merah putih, dan pengucapan sumpah dan janji Paskibraka. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, semarak peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, ribuan bendera berbagai ukuran dibagikan kepada warga. Pembagian bendera yang diinisiasi pemerintah Kota Manado ini dipimpin Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang pada Senin pagi. Sejumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas di sekitar lapangan Sparta Tikala, tepatnya di ruas jalan depan kantor Wali Kota Manado, mendapat pembagian bendera merah putih berbagai ukuran. Pembagian bendera merah putih dipimpin Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang bersama pejabat sekretaris daerah Kota Manado Stefan Dandel serta para pasukan pengibar bendera pemerintah Kota Manado yang akan bertugas pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Wakil Wali Kota Richard Sualang bilang, 1000 bendera akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat dan diharapkan warga bisa memasang bendera merah putih di sepanjang bulan Agustus ini. Ini dalam rangka 17 Agustus, ya kita mengedarkan lagi bendera merah putih ini kepada masyarakat supaya dipasang. 17 Agustus ini tidak ada bendera-bendera lain selain merah putih yang harus dikibarkan. Apapun kondisi di negara kita ini, kita harus merasakan kebanggaan bahwa 17 Agustus ini adalah hari kemerdekaan kita. Kita harus selalu optimis sebagai bangsa Indonesia, dan merah putih adalah lambang kebanggaan kita dan lambang negara kita yang harus kita kibarkan setiap 17 Agustus atau hari-hari besar. Pantauan Kompas TV, pengendara mobil dan motor terlihat antusias menerima bendera merah putih yang dibagikan secara gratis. Apa? Senang sekali. Bapak sudah pasang bendera di rumah atau bagaimana, Pak? Sudah di rumah. Oh, sudah. Jadi ini nanti berencana mau dipasang di mana, Pak? Kalau boleh mau pasang lagi. Bapak sebagai masyarakat peringatan HUT ke-80 Indonesia, tanggapan dan harapannya apa, Pak? Semoga kedepannya lebih baik lagi. Oke. Pembagian bendera merah putih diharapkan akan menjadi momentum refleksi bersama masyarakat dalam memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, di momen peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan keringanan pajak bagi masyarakat. Keringanan pajak ini menyasar pemilik kendaraan bermotor melalui program keringanan merah putih. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan insentif fiskal bagi masyarakat di momen kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Insentif tersebut berupa keringanan pajak kendaraan bermotor baik mobil maupun kendaraan roda 2 dalam program keringanan merah putih. Kepala Bapenda Sulut Jun Silangen bilang insentif fiskal ini merupakan inisiatif Gubernur Sulawesi Utara untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi dan masih menunggak pajak kendaraan bermotor. Kebijakan insentif tersebut berlaku dalam bulan Agustus hingga September 2025. Dari keinginan Bapak Gubernur, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus SC dalam bagaimana menggerakkan perekonomian dari sisi insentif fiskal bagi para khususnya masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Harapannya dengan pemberian keringanan ini, yaitu keringanan merah putih, masyarakat bisa lebih
aktiflah dalam kegiatan di lapangan tanpa dibebani adanya tunggakan pajak atas kendaraan bermotornya dalam melakukan baik kegiatan usaha, kegiatan sehari-hari atau kegiatan kantor. Di keringanan ini kita memberikan diskon atau pengurangan pokok sebesar 50% bagi kendaraan yang menunggak. Kemudian yang bagi kendaraan yang tidak menunggak juga ada perhatian, yaitu kita memberikan pembayaran pajak yang nilainya ekuivalen dengan tahun pajak sebelumnya. Dari pantauan di kantor UPTD Samsat Manado, sejumlah warga mulai memanfaatkan keringanan pajak, baik untuk pengurusan pajak motor maupun mobil. Persiapkan itu saya kan terlambat, jadi minta keringanan. Keringanan, mereka suruh datang sini minta materai sama fotokopi KTP dengan fotokopi STNK. Ibu? Saya sudah dari pagi, sampai jam ini belum juga keluar. Masih antrian? Masih dalam antrian. Ibu, bagaimana Ibu tanggapannya dengan ada program diskon atau keringanan pajak bagi masyarakat yang diberikan? Bagi kita masyarakat sangat senang dan mendapat keringanan begini dari Gubernur, Kang. Iya. Orang senang sekali dan. Keringanan pajak yang diberikan berupa diskon 50% PKB masa pajak tahun 2024 ke bawah, diskon 12,5% PKB dan 35% option PKB masa pajak mulai 5 Januari 2025 yang tidak memiliki tunggakan di tahun-tahun sebelumnya, pembebasan denda PKB 100%, pembebasan pengenaan tarif PKB progresif, dan pembebasan denda SWDK LLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan tahun 2024 ke bawah. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi lainnya, saudara, pasca penerapan kebijakan keringanan pajak oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, jumlah kunjungan wajib pajak secara harian di sejumlah UPTD Samsat mengalami peningkatan, seperti terpantau di kantor UPTD Samsat Manado di Kelurahan Tanjung Batu. Inilah suasana antrian di lantai 2 kantor UPTD Samsat Manado Selasa siang. Sejumlah warga yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor terlihat antri untuk melakukan pembayaran pajak, baik untuk pajak mobil maupun kendaraan roda 2. Mereka datang untuk melakukan pembayaran pajak dengan program keringanan merah putih yang diluncurkan pemerintah. Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara mencatat terjadi peningkatan kunjungan harian warga di kantor Samsat sejak diluncurkannya kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor ini. Jumlah pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor tercatat melampaui 200 juta rupiah secara harian. Nilai pendapatan ini jauh di atas angka harian rata-rata saat tidak ada kebijakan keringanan pajak. Masyarakat itu sangat antusias dalam melakukan pembayaran pajak setelah pasca adanya keringanan pajak ini. Ini keringanan pajak merah putih. Ini sebenarnya gaung adalah gaung dalam rangka HUT proklamasi dan tapi juga sekaligus menyambut HUT provinsi di bulan September, makanya mekanisme dan waktu yang diberikan adalah dimulai dari Agustus sampai dengan bulan September. Nah, antusias masyarakat ini sudah tergambar dari pekan lalu, di mana masyarakat berbondong-bondong datang ke Samsat dalam rangka melakukan pembayaran pajak, terutama yang telah menunggak, baik yang sudah lewat 2 sampai 3 tahun ke belakang ataupun yang telah melewati tanggal jatuh tempo, karena ada pembebasan denda dan pembebasan pajak progresif. Nah, antusias ini berdampak dari data yang ada itu memang terjadi peningkatan signifikan dari sisi nominal penerimaan pajak kendaraan bermotor yang hampir 2 miliar per harinya. Merujuk tingginya antusias wajib pajak yang memanfaatkan program keringanan merah putih ini, pemerintah berharap sektor pendapatan dari pajak kendaraan bermotor hingga akhir tahun 2025 bisa mencapai target. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi berenang di pantai. Pemuda asal Amurang tewas tenggelam. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara Filippo Timotius Jansen, usia 22 tahun, warga desa kilometer 3, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, tewas tenggelam di lokasi wisata pantai Tanjung Mobongo, Amurang Barat, Minahasa Selatan. Korban tenggelam karena mengalami kontraksi otot atau kejang otot pada kakinya saat berenang. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu 10 Agustus 2025 pada siang hari sekira pukul 14.30 WITA. Saat di lokasi, para pengunjung dikejutkan oleh kejadian tersebut sehingga peristiwa ini diviralkan di media sosial. Sementara proses evakuasi mengeluarkan korban dilakukan oleh sejumlah warga dan pengunjung. Kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Menurut salah satu rekan korban sekaligus saksi menyampaikan bahwa mereka ada 7 orang datang untuk mandi di pantai. Saat itu korban bersama 4 orang rekannya berenang menuju kapal tongkang. Setibanya di kapal tongkang, mereka hendak kembali ke tepi pantai. Sayangnya korban mengalami kontraksi otot atau kejang otot pada kaki. Tapi pas pergi pada orang, lihat kok dorang minta tolong. Jadi, ketika kejadian itu, kita ambil barang, ada bulu deng, tapi tamang satu. Orang bantu, ketika sunak dapat di mayat nanti orang kawan-kawan ding yang menyelam baru dapat mayat. Sebelumnya korban bersama rekan-rekannya sempat mendapat teguran atau larangan oleh pihak TNI sebelum peristiwa terjadi. Sudah tegur, kemarin mereka ngumpul di gubuk di sebelah sana, saya tegur itu tidak usah minum-minum, kan kemarin mereka itu saya lihat minum miras, kayak botol-botol begitu, saya tegur. Jangan minum sini, di sini kan ada latihan militer. Pas saya tegur itu, mereka pindah, saya kira mau pulang. Saya lihat mereka pindah sini. Di sini saya tegur lagi, jangan minum sini. Iya lagi kata dorong, iya. Baru saya lihat tuh, dorong so naik-naik di tongkang sini, lompat-lompat di tongkang. Saya kasih tinggal, tidak lama kemudian, 30 menit kemudian, soalnya tenggelam. Atas kejadian ini, pihak Polsek Amurang menekankan pada orang tua yang memiliki anak untuk memberikan perhatian penuh. Karena selama bulan ini kejadian serupa sudah memakan 3 korban. Di antaranya 1 korban masih belum ditemukan. Korban bersama teman-temannya ini bermain di lokasi tersebut, naik ke tongkang, bermain. Nah, mungkin saat itu karena melihat air laut mulai pasang, mulai naik, mereka berniat untuk kembali ke tepi pantai, ya mungkin jaraknya sudah agak sedikit jauh dari tepi pantai. Ya. Melompatlah mereka dan ternyata saat berenang korban ini mungkin tidak bisa berenang atau yang menurut informasi lain mengalami kejang otot sehingga sempat berteriak untuk minta tolong. Nah, teman-temannya yang saat itu bersama-sama dengan dia berupaya untuk melompat, menolong korban. Namun karena situasi waktu itu teman-temannya merasa tidak bisa untuk menolong, maka mereka berenang ke tepi dengan maksud untuk memanggil masyarakat yang lain untuk membantu. Warga diimbau untuk berhati-hati ketika berlibur di lokasi wisata, terutama kawasan pantai agar tidak mengalami peristiwa yang tidak diinginkan. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, tak dapat izin berlayar, ratusan calon penumpang kapal Barcelona terlantar di Pelabuhan Manado. Hal ini disebabkan kapal Barcelona yang tujuan ke Kabupaten Kepulauan Sangihe gagal berlayar pada Senin malam. Tiket kapal yang sudah terlanjur dibeli penumpang harus dipulangkan oleh pihak agen KM Barcelona. Salah satu calon penumpang menuturkan meski harga tiket telah dipulangkan, namun mereka sudah mengalami kerugian besar. Pasalnya selain waktu mereka yang tersita, mereka pun sudah terlanjur membayar ongkos angkutan muatan mereka ke buru bagasi. Para calon penumpang kemudian menyalahkan pihak agen KM Barcelona karena mereka tetap menjual tiket ke calon penumpang meski belum diberikan izin operasional oleh KSOP Manado. Diketahui semenjak pekan kemarin KSOP Manado telah membekukan izin operasional KM Barcelona. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Kolonel Marinir Amrul Adriansyah selaku Kepala KSOP kelas 3 Manado. Pak, turun penumpang mau ke tujuan Tahuna. Tahuna. Ya. Terus naik kenapa? Naik Barcelona dibatalkan dari pihak agen.
Nggak tahu kenapa dibatalkan. Kalau memang belum ada izin, siapa dorang terima dorang beli tiket. Jadi ini dorang kasih pulang ya? Ya kasih pulang. Cuma kan ada lain kan kalau bawa barang banyak kan sewa buru bagasi. Buru bagasi. Nah, terlanjur bisa diklaim itu. Jadi rugi. Ini berlaku untuk semua kapal? Tidak, hanya untuk DOC, pembekuan sementara hanya untuk yang PT SBI. Yang kapal yang lain beroperasi seperti normalnya. Ya. Oke. Tapi besok untuk laut KM Gregorius tetap akan berlayar dari Manado menuju ke Talaut. Tetap ada pelayanan besok. Ya. Berarti khusus hari ini berarti belum ada jadwal keberangkatan dari Manado ke Talaut, belum ada Pak ya? Pemberhentian operasional KM Barcelona ini sampai pihak PT Surya Pasifik Indonesia yang menaungi KM Barcelona harus melengkapi dokumen kepatuhan. Pemberhentian operasional tersebut buntut dari insiden kebakaran KM Barcelona yang terjadi pada Minggu 20 Juli 2025. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama PT PLN Sulutenggo akhirnya mampu mengalirkan listrik 1 kali 24 jam atau sehari penuh di Pulau Gangga dan Talise mulai Selasa 12 Agustus 2025. Masyarakat Pulau Gangga dan Talise akhirnya bisa menikmati listrik sehari penuh atau 1 kali 24 jam mulai pada hari Selasa 12 Agustus 2025 setelah puluhan tahun sebelumnya hanya merasakan listrik selama 6 hingga 8 jam seharinya. Kondisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun sebelumnya dan baru teratasi pada saat ini. Hal ini menyusul janji Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus beberapa waktu lalu yang mengatakan akan menyalakan listrik di 2 pulau tersebut. Gubernur Selvanus bilang hal ini membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat di sana. Salah satunya meningkatkan perekonomian rakyat melalui berfungsinya kembali mesin pendingin ikan yang menyala 24 jam hingga pengawetan ikan masyarakat akan berfungsi maksimal. Saya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PLN beserta jajaran yang telah bertekad berkolaborasi dengan pemerintah untuk bersama-sama menerangi 24 jam Pulau Gangga dan Talise. Terima kasih banyak Pak. Masyarakat Sulawesi Utara khususnya Pulau Gangga dan Talise, semoga dengan hadirnya listrik menyala 24 jam maka tentunya yang pertama yang didapatkan adalah tempat tersebut, pulau tersebut menjadi terang benderang. Seperti diketahui, dengan mengalirnya listrik 24 jam di Gangga dan Talise, ada sebanyak 5.973 warga yang terbagi di 7 desa yang akan menerima manfaatnya secara maksimal. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya, Devis Pinontoan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian berita di Kompas TV, independen, terpercaya.